Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulaiman Hafiz. Saya kali ini akan menjelaskan materi mengenai kalkulasi biaya pesanan atau job order costing untuk mata kuliah akuntansi biaya dengan target durasi video sekitar 10 menit. Baik, langsung saja kita ke pendahuluan. Mungkin di materi pendahuluan itu ada pengertian dari job order costing sendiri, lalu karakteristik daripada produknya. Yang kedua, komponen biaya dan kartu pesanan. Fokus penyampaiannya ialah menjelaskan 3 elemen biaya produksi serta fungsi dari job cost sheet. Kemudian yang ketiga yaitu studi kasus dan juga perhitungan. Fokus penyampaiannya kalkulasi biaya pesanan 100 unit meja kantor. Dan yang terakhir, analisis penetapan harga dan juga pastinya penutup. Fokus penyampaiannya adalah perhitungan markup, harga jual, laba, serta penutup. Oke, baik, gak usah lama-lama, langsung saja saya buka untuk materi ini di bab pendahuluan. Dalam akuntansi biaya, untuk metode pengumpulan biaya produksi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu proses costing untuk produksi massal, dan juga job order costing untuk produksi berbasis pesanan. Nah, untuk job order costing ini itu digunakan pada saat produk yang dihasilkan bersifat khusus, bervariasi, serta dibuat berdasarkan spesifikasi pelanggan. Yang mana contohnya pembuatan percetakan, furniture custom sesuai dengan kemauan konsumen, dan juga jasa konstruksi seperti jasa bangun rumah, jasa bangun kantor, seperti itu. Yang mana tujuan utama daripada metode ini adalah untuk mengakumulasikan seluruh biaya produksi ke setiap pesanan secara spesifik, yang dapat digunakan untuk menentukan harga jual yang akurat serta dapat mengukur profitabilitas setiap pesanan. Lanjut, kita masuk ke bagian 2. Ada 3 elemen biaya dan juga kartu pesanan. Nah, untuk menghitung total biaya pada suatu pesanan, kita itu harus mencatat 3 elemen. Yang pertama adalah biaya bahan baku langsung, yaitu merupakan bahan utama yang dapat ditelusuri secara fisik dan langsung ke produk. Kemudian yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, upah para pekerja yang terlibat langsung dalam proses pembuatan pesanan. Yang ketiga, biaya overhead pabrik, BOP. Biaya overhead pabrik pastinya merupakan biaya produksi tidak langsung. Contoh listrik pabrik, penyusutan mesin, perawatan mesin, atau bahan penolong lainnya yang dialokasikan menggunakan tarif yang ditentukan di muka. Nah, untuk rumus dasar perhitungan biaya produksi pesanan ialah total biaya pesanan sama dengan BBBL ditambah dengan BTKL ditambah dengan BOP yang dibebankan. Yang mana untuk BBBL merupakan biaya bahan baku langsung, untuk BTKL merupakan biaya tenaga kerja langsung. Sehingga
Untuk untuk rumus tarif BOP per jam itu sama dengan total estimasi BOP dibagi dengan total estimasi jam kerja per jam mesin. Nah, berikut mungkin untuk contoh studi kasus. Contoh untuk studi kasus, karena kalau memang kita membahas sesuatu, alangkah baiknya untuk dimasukkan satu contoh agar kita dapat mengerti dan memahami rumus-rumus tersebut. Oke, yang pertama, untuk data kasusnya di sini ada pesanan 100 unit meja kantor kayu custom. Kemudian yang kedua, biaya bahan baku langsungnya itu 28 juta. Lalu biaya tenaga kerja langsungnya itu 4.500.000, yang mana 300 jam kerja dikalikan dengan 15.000 per jam, sehingga untuk BTKL biaya tenaga kerja langsungnya itu 4.500.000. Lalu yang keempat, alokasi biaya overhead pabrik BOP yang dibebankan berdasarkan penggunaan jam mesin. Untuk tarif BOP yang ditetapkan itu 50.000 per jam mesinnya. Nah, untuk jam mesin yang digunakan untuk membuat pesanan ini ialah 200 jam mesin. Kemudian yang kelima, target margin keuntungan. Perusahaan itu menetapkan markup laba sebesar 40% dari total biaya produksi. Nah, setelah kita mengetahui data kasus untuk persoalan ini, langkah perhitungan selanjutnya adalah yang pertama, kita harus menghitung biaya overhead pabrik BOP yang dibebankan, yaitu untuk menghitung rumusnya adalah BOP yang dibebankan sama dengan 200 jam mesin dikalikan dengan 50.000 per jam. Karena yang tadi, untuk membuat pesanan tersebut, maka jam mesin yang digunakan adalah 200 jam mesin dengan harga 50.000 per jam, sehingga BOP yang dibebankan itu sebesar 10 juta rupiah. Lalu selanjutnya perhitungan biaya produksi. Nah, untuk elemen-elemen biaya produksi itu adalah ada BBL, biaya bahan baku langsung, kemudian BTKL, biaya tenaga kerja langsung, kemudian biaya overhead yang tadi udah dihitung, dan yang terakhir biaya total untuk produksi pesanan. Untuk yang pertama, biaya bahan baku langsung. Bahan-bahannya kayu dan pelapis utama, itu jumlahnya atau total di dalam rupiah adalah 28 juta. Kemudian BTKL untuk biaya tenaga kerja langsung, itu rincian perhitungannya 300 jam untuk pekerja dikali 15.000 per jam, sehingga untuk jumlahnya 4.500.000 rupiah. Nah, untuk biaya overhead tadi sudah dihitung, totalnya 10 juta rupiah. Untuk akumulasi seluruh atau total biaya produksi pesanan, berarti ditambah semua sehingga mendapatkan jumlah di dalam di dalam bentuk rupiah sebesar 42.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya adalah untuk perhitungan biaya produksi per unit. Jadi untuk biaya per unit itu total akumulasi semua biaya 42.500.000 dibagi dengan 100 unit, karena memesan 100 unit meja kayu custom, sehingga untuk harga satu unitnya itu 425.000 rupiah. Nah, jadi keputusannya adalah setelah mengetahui bahwa total biaya produksi untuk 100 unit meja tersebut adalah 42.500.000, langkah selanjutnya merupakan menentukan harga jual dengan margin laba 40%. Bagaimana kita menghitungnya? Jadi untuk perhitungan laba 40%, itu 40% dikalikan dengan 42.500.000 sehingga mendapatkan hasil laba yang diinginkan itu sebesar 17 juta rupiah.
Nah, perhitungan total harga jual ke pelanggan itu 42.500.000 ditambah dengan 17 juta, sehingga untuk total harga jualnya itu 59.500 rupiah. Maka untuk harga per unitnya untuk margin 40% sebesar 59.500.000 dibagi dengan 100 unit, sehingga harga satu unitnya itu sebesar 595.000 rupiah. Nah, kayak gitu teman-teman untuk penjelasannya mengenai materi akuntansi biaya untuk kalkulasi biaya pesanan job order costing. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.